Ya, ini kondisi geliat tengah malam Jalan Pantura sahabat lestari ya, di wilayah Cirebon Timur. Ini sekarang posisinya di daerah Kecamatan Gebang ya. Jadi kondisinya tengah malam seperti ini bro. Kalau di Losari tadi banyak jalan bergelombang. Ya, ini tapal batasnya bro, jembatan ini pembatas antara wilayah Kota Madia dan Kabupaten ini Tugu batasnya bro. Setelah jembatan itu Tugu Kota Madia. Sekarang kita berada di wilayah Kota Madia Cirebon. Nah, kalau mau ke terminal yang belok kanan itu bro, ke arah terminal Cirebon. Yang ke kanan itu terminal Cirebon gitu ya. Harjamukti. Belok kiri menuju ke Kuningan, itu yang ke Kuningan ke sana bro ya. Atau mau ke Perumnas Kalijaga. Loh, melo aja. Urung hijau tapi melo aja. Ini sega jamblang ya, jadi per gelintir ini dibungkus satu daun bro ya. Nih, kayak gini nih. Jadi kalau ditanya makan nasi jamblang nasinya berapa, nah nasinya segelintir tuh dibungkus segini sahabat lestari ya. Jadi kalau yang bukan daerah orang Cirebon pasti nanti bingung ditanya nasinya berapa, nanti bingung. Kok nasi kok dihitung gitu, karena nasinya ini 3 biji, ini 3 bungkus ya bro ya. Ini nasinya berapa gitu, karena dibungkus per segini ya. Kalau di Jawa ini mungkin isinya secentong nih ya bro. Ya Mbak Eno makan jamblang dulu ya bro. Udah lama nggak kesini si Ang ini nih. Nah, ini dari rumahnya Kasugan Kidul. Nah, nih lauknya kayak gini ya bro, khas jamblang tuh kayak gini ya. Lauknya seperti ini sahabat lestari. Update geliat tengah malam Jalan Pantura dari ujung timur Cirebon menuju ujung barat Cirebon, karena Mbak Eno tadi start dari Losari, ujung timurnya Kabupaten Cirebon, dan sekarang Mbak Eno sampai di Bunder Kecamatan Susukan yang merupakan wilayah paling barat dari Kabupaten Cirebon, karena 3 kilo ke depan itu gapura batas antara Cirebon dengan Indramayu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Lestari. Jumpa lagi malam hari dengan Mbak Ino. Ini tengah malam sahabat Lestari. Ini tadi jam 00.30 atau setengah 1 malam. Ini posisinya ada di daerah Gebang, Cirebon Timur ya bro ya. Mbak Ino tadi turun dari flyover. Mbak Ino start dari Pasar Losari tadi. Yang dari Losari Mbak Ino tidak nyaprus karena belum pasang mikrofon. Ini tadi Mbak Ino mulai pasang mikrofon pas turun dari flyover Pasar Gebang. Ya, ini kondisi geliat tengah malam Jalan Pantura sahabat Lestari ya, di wilayah Cirebon Timur. Ini sekarang posisinya di daerah Kecamatan Gebang ya. Jadi kondisinya tengah malam seperti ini bro. Kalau di Losari tadi banyak jalan bergelombang, tapi ada beberapa bagian yang lampu PJU-nya nyala. Kalau di sini nggak ada lampu PJU yang nyala, nggak ada lampu malah, nggak ada lampu PJU di sini, gelap gulita. Tapi jalannya di sini cenderung lebih baik. Kalau di Losari banyak yang bergelombang sahabat Lestari. Apalagi yang di depan polsek itu sampai ada garis itu, ya, aspalnya ambles begitu ya. Jadi sahabat Lestari, kondisi tengah malam di Jalan Pantura dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta, menuju ke Jawa Barat ini. Tepatnya berada di wilayah Kecamatan Gebang. Mbak tadi habis dari main ke rumah teman di Losari. Mbak tadi rekam dari pom bensin dekat Pasar Losari, sebelah timurnya Polsek Losari. Anginnya kenceng banget ya bro, kalau nggak dipasangin mikrofon. Tadi Mbak Heno tadi nggak pakai mikrofon kan pasti kenceng banget karena ini daerah pesisir ya, dekat dengan laut utara. Anginnya kenceng banget. Apalagi nanti yang di Mundu itu bro, lebih kenceng banget itu angin, karena kalau di Jalan Mundu itu lebih dekat dengan pesisirnya. Kalau ini rada jauh di Losari ini, di Gebang ini. Jadi inilah geliat tengah malam jalur Pantura. Didominasi truk dan mobil box, tronton, kontainer ya. Jarang ada bis malam lewat sini. Karena bis malam lewat tol Cipali semua sekarang. Jadi jarang-jarang bayang nonton malam bro, apalagi tengah malam dan di jalur Pantura ini bro. Mungkin gambarnya nggak jelas ya, gambarnya hanya sorot-sorot cahaya lampu mobil kendaraan ya. Kalau view kanan kirinya nggak terlihat jelas, tapi setidaknya Mbak Eno bisa update malam hari dan tengah malam di jalur Pantura Cirebon Timur ini menuju ke Cirebon Barat. Menuju dari Cirebon Timur menuju Cirebon Barat. Jadi Mbak Eno tadi habis dari ujung timurnya Cirebon, Mbak Eno pulang ke ujung baratnya Cirebon. Jadi dari tapal batas ke tapal batas sahabat Lestari ya. Dan seperti inilah kondisi jalan dan suasana lalu lintas tengah malamnya di jalur Pantura. Didominasi truk dan tronton ya. Nah, di sini banyak jalan bergelombang, bentar lagi masuk ke wilayah Pangenan. Jadi sebelah baratnya Gebang itu Kecamatan Pangenan sebelum Mundu. Ini sekalian Mbak Eno nyoba mikrofon yang baru. Nanti Mbak Eno juga pengen tahu seperti apa hasilnya, karena mikrofon yang pertama itu suaranya sudah dalam banget ya bro, dan baterainya sudah mulai boros. Nah ini Polsek Pangenan, nah udah di wilayah Pangenan nih bro, sudah di Kecamatan Pangenan, sudah bukan di Gebang lagi. Berarti sebentar lagi kita akan sampai di exit tol Pengarangan. Arus dari Jakarta menuju Jawa Tengah dan dari Jawa Tengah menuju Jakarta sepertinya 50-50 bro.
kepadatannya ya. Jadi sama arah ke barat dengan arah ke timur sama sepertinya arusnya aja bro. Padat banget enggak, jarang banget juga enggak ya. Dan lihat truk dulu, didominasi truk-truk besar. Ada truk mogok ini. Sayangnya di daerah sini jarang lampu PCU ya bro ya, gelap. Yang banyak lampu PCU itu daerah Indramayu. Berarti nanti Mbak Eno sampai di rumah sekitar jam 1 lewat, jam setengah 2 aja bro. Karena ini tadi udah jam setengah 1. Ya sahabat lestari, mudah-mudahan video ini bukan menghibur ya, setidaknya menjadi referensi bahwa kondisi malam hari di Jalan Pantura Cirebon Timur ini seperti ini. Barangkali ada yang mau ke Jawa Tengah atau dari Jawa Tengah mau ke Jakarta atau mau ke Jawa Barat ya, kalau lewat tengah malam kondisinya seperti ini. Itu kadang-kadang kosong ya. Kok bawa aroma kopi sahabat lestari, selemut gitu. Aromanya menggoda banget. Kasihan tuh motor mogok, dorong motor di gelap kayak gini. Ini Panganan ini banyak pabrik-pabrik besar di daerah sini bro ya, di Panganan ini. Awas gandengan. Jembatan. Kenapa ya jembatan selalu ada sambungan? Nah, di sini lampu PCU-nya nyala bro. Karena udah mau deket dengan exit tol Pengarengan. Ya, sebentar lagi exit tol. Tuh, truk dulu sahabat lestari.
yaitu sahabat lestari di depan nanti exit tol Kanci ya, atau Pengarengan. Oh itu masuknya dari sini, exit tolnya di sana exitnya. Nah itu perapatan ini ya, kita lewatin exit tol Kanci sahabat lestari. Kita akan sebentar lagi akan masuk ke daerah Mundu. Asik, lampunya terang ya bro. Lampunya Mbak Ino nggak ada apa-apanya. Aduh, yang di depan kok nggak ada lampunya, kayak itu motor ya. Kalau ada yang silo dari lawan arah jadinya nggak kelihatan kalau nggak nyalain sen dia. Mau masuk pom bensin. Ya kita ngekor motor ini aja bro yang lampunya terang. Nah kita ngekorin aja nih. Lampunya terang bro. Numpang obor. Karena lampunya banyak nggak terang. Ya belok kiri itu menuju ke mana aja bro? Ke Babakan, Ciledug, Sindang Laut. Oh ada kereta lewat sahabat lestari ya, sepur panjang banget gerbongnya. Kalau jalan terang semua begini enak ya bro, jadi lubang-lubang kelihatan kalau ada lampu PJU begini nih. Kalau nggak ada lampu, aduh, kalau ada lubang nggak kelihatan ya bro. Kalau lampu motornya ngip ya Mbak Ino kayak gini nih. Tanda-tanda sudah sampai di Mundu nih bro. Baunya bau ikan. Kayak daerah pasar ikan baunya. Bau seafood.
Ya, kita sampai di depan Pasar Mundu, sahabat Lestari. Kita lewati Pasar Mundunya. Nanti sebentar lagi kita akan masuk ke wilayah Kota Madia Cirebon. Kalau Mundu ini masih wilayah kabupaten, sahabat Lestari ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke wilayah Kota Madia Cirebon. Ya, ini tapal batasnya, Cabro, jembatan ini pembatas antara wilayah Kota Madia dan kabupaten. Ini Tugu batasnya, Cabro. Setelah jembatan itu Tugu Kota Madia. Sekarang kita berada di wilayah Kota Madia Cirebon. Sebentar lagi kita akan sampai di bundaran 3 Berlian atau Gabiran. Ya, itu Cabro bundarannya, bundaran Pegambiran atau 3 Berlian ya. Yang dari arah sana itu dari arah Kota Madia atau dari Kesunean. Nah, kita belok kiri, Cabro, yang menuju ke arah Jakarta. Kalau mau ke kota, di bundaran itu belok kanan. Nah, depan itu belok kanan kalau mau ke daerah kota, ke Kanoman atau ke Kasepuhan atau ke pelabuhan ya. Ini belok kanan di bundaran ini. Oke, kita yang ke kiri, Cabro, menuju ke flyover Gambiran. Ya, ini flyovernya, sahabat Lestari. Flyovernya mulai bergelombang. Sambungannya flyovernya berbahaya banget, sahabat Lestari, gelombangnya. Ya, kita di wilayah Perumnas Burung yang sebelah kanan, yang sebelah kiri area Perumnas Gunung. Itu istimewanya Cirebon. Ada 2 Perumnas, satu komplek PTN ya, Perumnas Burung dan Perumnas Gunung. Nah, kita sampai di lampu merah Perumnas atau lampu merah Harjamukti. Ya,
Oke, udah hijau sahabat lestari. Dan di sini juga bergelombang, terutama yang sisi sebelah kanan ya bro, yang arah ke Jawa Tengah itu bergelombang banget jalannya tadi. Yang mau berangkat. Ya, di depan itu lampu merah Terminal Harjamukti sahabat lestari ya. Terminal Cirebon atau Terminal Harjamukti yang sekarang sepi. Nggak seperti tahun 90-an ya. Pokoknya sejak ada tol Cipali semua terminal jadi sepi. Ya, ini lampu merah Terminal Harjamukti. Nah, kalau mau ke terminal yang belok kanan itu saya bro, ke arah Terminal Cirebon. Yang ke kanan itu Terminal Cirebon gitu ya. Harjamukti. Belok kiri menuju ke Kuningan, itu yang ke Kuningan ke sana, saya bro ya. Atau mau ke Perumnas Kalijaga. Loh, melo aja. Urung hijau tapi melo aja. Lampu merah lagi sahabat lestari. Ini lampu merah Kanggraksan namanya ya. Belok kiri ke Kuningan, belok kanan ke kota Cirebon. Nah, sekarang lampu merahnya di sebelum jembatan. Yes, melo aja. Ikutin ikutin yang lain aja deh. Udah jam 1-an ini, jam 1 lewat kayaknya aja bro. Lampu merah lagi. Aduh, nggak beruntung banget jembain aja bro ya. Dari tadi ketemunya pas merah, nggak pernah sampai di lampu merah tuh pas hijau gitu ya. Pas merah lagi di sini. Ini lampu merah Sunyaragi. Di sini lama aja bro. Lama banget ini lampu merah di sini nih. Di lampu merah Pemuda ini lama banget merahnya. Ya, kita break dulu aja bro. Takut ada yang tiba-tiba nyelonong, mendingan berhenti aja. Belok kanan itu ke kota sahabat lestari ya. Tempat-tempat ya bro, area jagal, area daging sapi dan sentra kerupuk kulit. Pasar kue. Ini kalau siang rawan macet di sini, bro. Karena di sini pasar kue ya. Jadi kalau siang banyak gerobak pengangkut kue yang mundar-mandir nyebrang jalan, sehingga kalau siang ini seringnya macet daerah sini nih. Sampai ke lampu merah Pleret nanti. Ya, pas merah lagi di Pleretnya juga, Cak Bro. Di Pleret juga pas merah. Nggak ada yang pas hijau.
Alhamdulillah pas hijau ya bro, sampai di TKP pas hijau. Terowongan tol Plumbon sahabat lestari atau Cigundul. Di sini dikenalnya Cigundul. Di depan rumah sakit Mitra Plumbon. Di sini rawan banyak orang nyebrang siang malam, banyak orang nyebrang jalan, jadi harus ekstra waspada di daerah sini. Ya, sahabat lestari, banyak orang yang nyebrang kadang karena yang habis besuk rumah sakit mungkin ya. Kita tinggalkan, kita lewatin. Ini Karangasem Plumbon. Dinginnya tambah kerasa sahabat. Udah jam 1 sih. Dinginnya nusuk tulang, anginnya kenceng, dingin. Aduh, mogok ini treknya, mobil box. Di depan Kuntek Plumbon, Plumbon International Tekstil Intek, dan sebelah kiri itu Masjid Al Jabar. Sahabat lestari, kalau mau Masjid Al Jabar, sahabat lestari. Oke, kita lewatin jembatan ini berarti Desa Barpan. Dulunya di sini terkenal sentra industri sendal Barpan. Sekarang tinggal 1-2 yang masih berproduksi dan memproduksi. Mungkin masih ada, mungkin
Beno udah lama nggak masuk ke daerah sini lagi. Depan Polsek Depok yang sebelah kanan, sahabat lestari ya. Polsek Depok adanya di Desa Kasugungan Lor, karena wilayah Kecamatan Depok Kasugungan Lornya. Nah, di sini dulu banyak kanan kiri banyak pedagang nasi jamblang. Sekarang tinggal yang sebelah sana, Cak Bro. Oh, pecel lele itu, Cak Bro, malah nggak ada sega jamblangnya. Ini tinggal Pak D gendut aja nih. Ya. Dulu kanan kiri banyak nasi jamblang, nggak tahu sekarang sepi, Cak Bro, udah jarang yang buka nasi jamblang tuh. Nah, ini pasar jamblang sebelah kiri, Cak Bro, ya kita lewatin. Nah, kalau di sini nanti bukanya jam 2. Mang Andi nasi jamblang bukanya jam 2 malam. Kalau Mbak Lin depan Pegadaian pagi sampai siang. Kita sudah sampai di daerah wilayah Kecamatan Jamblang. Di sini nih, wilayah Kecamatan Jamblang yang dulunya Kelangenan ya. Sekarang menjadi wilayah Jamblang nih. Kecamatan Jamblang, Kelangenannya di sana di depan. Nah, ini masuk wilayah Kecamatan Kelangenan masih. Yang di sana tadi wilayahnya Kecamatan Jamblang. Karena Kecamatan Jamblang itu kecamatan baru pemekaran dari Kecamatan Kelangenan. Nah, ini sebelah kiri, belokan kiri itu Desa Serang, Cak Bro. Ya, masuk sebelah kiri ini Desa Serang, Kecamatan Kelangenan. Oke, kita lewatin Balong Cigawok. Ya, di depan sebelah kiri ini Polsek Kelangenan, Cak Bro ya. Nah, ini pasar Minggu, pasar Palimanan. Atau orang sini lebih familiar nyebutnya pasar Minggu. Ini pasarnya sekarang 2 lantai, Cak Bro ya, tingkat ya. Pasarnya habis dipugar. Nah, Mbak Ino mau nengok sega jamblangnya buka. Ya, asik. Udah lama nggak jamblang, Cak Bro. Mampir mumpung lewat Jamblang langganan Mbak Eno. Dulu waktu Mbak Eno masih tinggal di Palimanan, langganannya ini, Cak Bro. Kita jamblang dulu, sahabat lestari. Sudah lama nggak makan nasi jamblang. Aduh. Tinggal sedikit Kang stoknya. Assalamualaikum. Nanti dulu sih, Kang. Wah. Masih inget tak? Sehat, Kang? Alhamdulillah. Aduh, neng ujung barat Cirebon. Kita neng warna bunder susukan. Sega itu lo dingin. Ya, ini sahabat lestari. Makan dulu. Kebetulan lewat, Kang. Kalau nggak kebetulan lewat sih jarang kesini, ke daerah sini nih. Ya, sahabat lestari, Mbak Eno jamblang dulu. Ini sega jamblang. Ya. Jadi per gelintir ini dibungkus satu daun Cak Bro ya. Nih, kayak gini nih.
Jadi kalau ditanya makan nasi jamblang nasinya berapa, nah nasinya segelintir tuh dibungkus segini-segini, sahabat lestari ya. Jadi kalau yang bukan daerah orang Cirebon pasti nanti bingung ditanya nasinya berapa, nanti bingung. Kok nasi kok dihitung gitu, karena nasinya ini 3 biji, ini 3 bungkus ya bro ya. Ini nasinya berapa gitu, karena dibungkus per segini ya. Kalau di Jawa ini mungkin isinya secentong nih ya bro. Ya Mbak Eno makan jamblang dulu ya bro. Udah lama nggak kesini. Si Ang ini nih, ini dari rumahnya Kasungan Kidul. Nih lauknya kayak gini ya bro, khas jamblang tuh kayak gini ya. Lauknya seperti ini, sahabat lestari. Nah ini menu lauknya sega jamblang kayak ini ya bro. Ini tuh blekutak ya, cumi hitam itu blekutak. Seperti ini minumnya. Ini paru. Ini otak sapi nih ya bro. Isinya otak sapi ini ya, bukan telur ya. Ini bukan dadar, ini otak sapi, otak sapi, bukan otak-otak. Oke Mbak Eno makan dulu, sahabat lestari ya. Udah lama kangen dengan Mas ini. Udah berapa tahun Ang? Udah 5 tahun ya. Udah 5 tahun. Mbaknya nggak pernah ngikut lagi? Hah? Mbaknya nggak pernah, sendirian terus. Ya wes, salam buat mbaknya lah. Ya Mbak Eno makan dulu sahabat lestari ya. Ini dibongkar Tang? Bongkar, mau dibangun. Mau dibangun apa? Tahu ya. Udah dijual sih. Oh udah dijual. Baldahnya pindah ke sana ya. Ya Mbak Eno makan dulu sahabat lestari ya. Yang mau ikut makan ayo ke sini. Sega jamblang tengah malam. Ya sahabat lestari, kita lanjutkan perjalanan. Kita tinggalkan Sega Jamblang, Pasar Minggu Palimanan ya. Gawe YouTube kan. Sambil jalan. Oke sahabat lestari, kita lanjutkan perjalanan pulang menuju ujung barat Cirebon. Habis dari ujung timur Cirebon, sekarang mau ke ujung barat Cirebon. Sekarang Mbak Eno pasang mikrofon ya. Ayo Ang Jackson ya. Dingin bro, nggak pakai sarung tangan. Udah jam 2, setengah 2. Jam 2 malah, mau hampir jam 2 ini. Dalam. Oke sahabat lestari, kita lanjutkan. Setelah break tadi makan sega jamblang langganan. Setelah 5 tahun nggak pernah jamblang ke sini lagi ya bro. Dulu langganan Mbak Eno waktu Mbak Eno masih tinggal di Palimanan ya. Tiap hari makannya di situ. Karena Mbak Eno tuh yang masakin orang dagang. Ya kita sampai di alun-alun Palimanan. Bentar lagi kita sampai di lampu merah Palimanan. Nah, alhamdulillah sekarang di sini pas hijau sahabat lestari. Sampai di lampu merah Palimanannya pas hijau. Kita ambil kanan Japro lurus ke Bandung ya. Kita yang belok kanan yang ke arah Jakarta.
Nah, food truck banyak yang break ya bro sebelum masuk tol ya. Daerah Tegal Karang sebelum masuk tol Plumbon banyak yang break daerah sini. Ya ini daerah Tegal Karang. Sebelah kiri rumah sakit AWN Cabul, rumah sakit umum daerah Arjawinangun, depan itu lampu merah AWN atau lampu merah Arjawinangun. Kalau di kampungnya Mbak Eno Arjawinangun, kalau di sini Arjawinangun. Ya pas merah Cabul, yang hijau yang arah ke kanan yang menuju ke Jungjang Arjawinangun. Yang ke arah Jakartanya merah Cabul. Di sini rawan, sebaiknya diturutin ya, jangan melanggar lampu merah. Arah Palimanan Bekasi bang. Ini arah Jakarta yang ke sana. Ya kemana bang? Yang lurus ini. Ya kiri. Yang kiri nih, itu ke kampung. Itu ke kampung. Ini yang ikutin yang ini aja yang gede. Ya, yang Jakarta, Pak. Yang ikutin saya aja. Yang arah Jakarta yang gede ini, Pak.
terang banget ya bro lampunya, tapi cuma satu. Terang banget tapi cuma satu. Yang lainnya tewas. Ini ada lampu hijaunya tapi mati semua aja bro. Yang nyala hanya yang satu tadi pas di bundaran putaran balik. Ada yang mogok mirawan ya bro. Nah ya begini ini nggak kelihatan. Oh bukan, habis parkir, mau keluar dari parkiran. Dingin sekali sahabat Lestari jam 2 ini. Ya di depan itu pasar yang legend ya bro ya, pasar Sandang Tegal Ubud yang legend itu. Salah satu alasan kenapa dibangun tol Cipali karena dulu menghindari kemacetan di sini. Di sini dulu kalau pasaran hari Sabtu dan hari Selasa di sini macet total Pantura. Makanya dibuatlah tol Cipali dan Pali Kancing bro. Ini pasarnya bro, pasar Sandang Tegal Ubud. Oke, kita lewatin aja bro, ntar lagi Mbak Ina sampai di rumah. Di depan Bundaran Rawagato, bro. Di sini lampu PJO-nya nyala, tapi di depan situ mati. Nah, dari sini ke sana mati, sampai depan polsek yang mati lampunya bro. Alhamdulillah depan rumahnya Beno nyala. Oke sahabat Lestari, Mbak Ina akhiri videonya sampai di sini. Ntar lagi Mbak Ina akan sampai di rumah ya. Terima kasih yang sudah menonton video Mbak Ina dalam rangka update geliat tengah malam Jalan Pantura dari ujung timur Cirebon menuju ujung barat Cirebon. Karena Mbak Ina tadi start dari Losari, ujung timurnya Kabupaten Cirebon, dan sekarang Mbak Ina sampai di Bundar Kecamatan Susukan yang merupakan wilayah paling barat dari Kabupaten Cirebon. Karena 3 kilo ke depan itu gapura batas antara Cirebon dengan Indramayu. Oke, Mbak Ino akhiri videonya sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton video Mbak Ino. Jangan lupa yang baru menemukan channelnya Mbak Ino, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat informasi dari YouTube setiap Mbak Ino upload video yang baru. Oke deh, Mbak Ino akhiri videonya sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Mbak Ino sudah sampai di rumah.